Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang ilmu tajwid, yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang KTG. Apa itu KTG? Keseimbangan tanda gunnah. Prinsip gunnah atau at-taranum adalah suara yang enak didengarkan atau nyanyian yang merdu. Dan merdunya suara gunnah akan terasa jika pembaca menikmati bacaannya sendiri dan tidak tergesa-gesa keluarnya dengan melibatkan rongga hidung atau al-khayshum. Kemudian ada kesalahan ketika membaca tanda gunnah. Yang pertama, tidak melibatkan rongga hidung atau al-khayshum. Kemudian yang kedua, tergesa-gesa. Dan yang ketiga, tidak seimbang antara gunnah yang pertama dan gunnah yang kedua dan gunnah yang berikutnya. Ada juga tempat-tempat gunnah. Di antaranya yang pertama ada nun tasydid, mim tasydid, nun sukun, tanwin, dan mim bertemu ba. Nanti akan saya contohkan satu persatu. Ada juga metode baca gunnah, yang mana hal ini akan memudahkan seorang pembaca mempraktekkan bacaan gunnah. Kita ambil istilah TKI ketika mengucapkan tanda gunnah. Apa itu TKI? 3 ketukan irama atau 3 harokat ketika membacakan tanda gunnah. Contohnya pada kata inna. 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 Kemudian pada kata amma. 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 Seperti itu. Kemudian ada juga pada kata humbi. 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 Seperti itu kira-kira. Dan nanti akan saya contohkan lebih lanjut. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yang mana cara membacanya itu harus samar atau dengung. Contohnya, ata, aja, asya. Seperti itu. Kemudian ada catatan penting. Nun mati atau tanwin tidak dibaca gunnah, tidak dipanjangkan, tidak disamarkan ketika bertemu dengan huruf a, ha, ain, ha, wain, kho, yang mana huruf tersebut merupakan huruf izhar. Cara membacanya itu harus jelas. Jadi tidak ang, tapi an, huruf n. Dan juga ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, cara membacanya tidak ditahan, tidak didengungkan, tapi langsung dileburkan ke huruf lam atau ro. Saya akan memberikan contoh ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, kemudian huruf lam dan ro. Mungkin teman-teman bisa mengikuti secara seksama. Wajannatin alfafa, wajannatin alfafa. Seperti itu contohnya. Dan tidak boleh kita dengungkan, samarkan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf a. Contohnya, wajannatin alfafa. Seperti itu. Fariqan hada, fariqan hada, min ainin aniyah.
tasla naran hamiyah ajrun ghairu mamnun yawma idzin khashi'ah. Kemudian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Contohnya, walam yakul lahu, walam yakul lahu. Tidak dibaca walam yakun lahu, walam yakun lahu. Tidak boleh seperti itu. Kemudian huruf ra. Fi 'ishatir radiyah, fi 'ishatir radiyah. Tidak boleh membacanya fi 'ishatin radiyah, fi 'ishatin radiyah. Tidak boleh dibaca seperti itu. Kemudian ketika membacakan tanda gunnah, kita harus terapkan konsisten. Misalkan pada ayat pertama kita membaca gunnah dengan 3 harokat. Ayat kedua 3 harokat. Ayat ketiga 3 harokat dan seterusnya. Hal ini sangat penting. Ketika kita tidak menerapkan bacaan gunnah secara tidak konsisten, hal ini sangatlah salah, keliru, bahkan bisa merusak makna ayat tersebut. Saya contohkan pada surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti itu contohnya. Kemudian saya akan mencontohkan ketika membaca gunnah tidak konsisten. Seperti pada ayat pertama kita membacanya dengan 3 harokat. Kemudian pada ayat kedua kita membaca tanda gunnah hanya 1 harokat. Dan ayat ketiga kita membaca tanda gunnah dengan 4 harokat. Pada ayat kelima kita membaca tanda gunnah dengan 1 harokat. Saya contohkan supaya lebih jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti itu kira-kira. Hal ini yang sangat dan patut dihindari. Karena apa? Tidak menerapkan bacaan gunnah secara konsisten. Dan hal ini dapat merusak kaidah yang ada. Nah, untuk teman-teman bisa praktekkan pada surat-surat yang lain metode baca gunnah. Dan juga diperhatikan tentang panjang pendek. Seperti pada pembahasan KTP yang ada di video sebelumnya. Bisa dilihat secara seksama untuk mempelajari konsistensi tanda panjang. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus memberikan konten-konten yang sangat bermakna
yaitu mengenai ilmu tajwid yang sangat penting khusus di kalangan para pemuda yang saat ini sangat-sangat krisis. Krisis apa? Krisis seorang imam di masjid. Cukup sekian. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.